Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Siri Asrar Kalam Zaman, mahasiswa bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan emosional. Apa itu perkembangan emosional? Perkembangan emosional adalah kemampuan anak untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan perasaannya. Berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman sosial. Jadi maksudnya, dengan seiringnya bertambah sebuah usia anak, mereka itu mulai memahami dan mengenali perasaan apa yang mereka dapatkan, dari itu rasa takut, sedih, bahagia gitu. Mungkin pada saat kecil mereka hanya bisa menangis gitu, lapar menangis, takut menangis, sedih menangis gitu. Tetapi ketika sudah besar, mereka sudah tahu rasa takut harus bagaimana, rasa bahagia harus kayak gimana, rasa sedih harus bagaimana gitu. Ini juga kenapa penting untuk seorang guru gitu. Pertama adalah emosi adalah pintu gerbang belajar gitu. Dengan ketika seorang guru memahami emosi siswanya, seorang guru itu artinya paham juga bahwa harus bagaimana menghadapi siswa tersebut gitu. Emosi yang stabil mendukung hubungan pertemanan yang sehat gitu. Jadi dengan emosi yang stabil, pertemanan bisa menjadi lebih bahagia, tidak ada saling menyerang, tidak ada saling membuli. Membantu siswa menangani stres dan tekanan akademik, karena jika siswa itu atau seorang pelajar itu stres yang berlebihan, tekanan akademik bagi mereka itu pasti akan terasa beban sekali. Mengapa guru harus memahami perkembangan emosional? Yang pertama, emosi mempengaruhi proses belajar. Jika sedih atau mungkin banyak masalah, pembelajaran itu tuh pasti bakal sedikit terhambat. Siswa yang cemas atau stres sulit berkonsentrasi dan menyerap materi gitu, karena pasti banyak pikirannya itu pergi kemana-mana gitu. Ketika harus mendengarkan apa yang dia dapatkan, mereka malah berpikiran bahwa aduh bagaimana ya ini, aduh aku ada masalah, aduh begini begitu, seperti itu. Suasana hati yang positif meningkatkan motivasi dan daya ingat. Jika suasana pembelajaran itu tuh menyenangkan, bahagia gitu kan, motivasi untuk belajarnya itu datang lagi dan siswa pasti sangat bersemangat untuk belajar kembali. Membantu anak mengelola emosi, anak perlu belajar mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan emosi mereka. Kemampuan ini juga disebut regulasi emosi, mencegah masalah perilaku dan kesehatan mental. Emosi yang tidak terkelola dapat menyebabkan agresif, depresi, kecemasan, atau penarikan diri gitu. Jadi ketika seorang anak tidak diajari bagaimana cara melepaskan kesedihan, bagaimana cara tidak melepaskan amarah gitu, suatu saat mereka itu tuh hanya membantu ke kondisi mental mereka kayak gitu. Perkembangan emosi early childhood dari 2 sampai 4 tahun gitu. Meningkatkan jumlah kata, menggambarkan emosi, mulai belajar tentang penyebab dan konsekuensi perasaan. Pada 4 sampai 5 tahun, anak itu mampu merefleksikan emosi, memahami bahwa kejadian yang sama bisa menimbulkan perasaan berbeda pada orang yang berbeda, atau menyadari perlu mengelola emosi agar sesuai standar sosial. Perkembangan emosi usia SD 6 sampai 12 tahun. Menyembunyikan emosi negatif. Anak bisa memutuskan untuk tidak menunjukkan kesedihan meskipun mereka merasakannya gitu. Jadi pada ketika SD, anak itu tuh sudah mulai paham ketika dia sedih, tapi melihat sesuatu di sekitarnya itu sedang sedih juga, jadi dia bisa menarik diri bahwa sepertinya aku harus menahan diri deh, seperti itu. Baru menggunakan strategi kognitif mengalihkan pikiran untuk mengelola emosi. Pada usia 6 sampai 12 tahun, anak juga itu udah mulai bisa mengalihkan pikiran atau melampiaskan emosinya itu ke sesuatu hal yang lain. Entah mungkin dia emosi karena sesuatu, dia lampiaskan dengan cara melempar batu ke tanah, atau mungkin bermain game seperti itu. Bisa di usia 6 sampai 12 tahun juga anak sudah bisa mengembangkan empati. Anak mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu dan ingin membantu. Pada perkembangan emosi remaja 12 sampai 18 tahun, storm dan stres, baru bisa juga mood swing, bisa sangat senang sesaat, tiba-tiba lalu sangat sedih di saat berikutnya. Storm dan stres itu maksudnya emosinya naik turun gitu. Jadi awalnya bahagia, kadang-kadang naik banget, kadang-kadang bisa turun banget gitu, kadang-kadang bisa emosi yang kayak wah gitu, saking emosinya banget gitu sampai bisa melakukan sesuatu yang berbahaya. Tapi bisa juga ketika sedih, sedih banget sampai ngurung diri. Itu remaja 12 sampai 18 tahun.
Baru terkadang reaksi emosi berlebihan atau intensitas memori emosi sering tidak sebanding dengan pemicunya. Rentan depresi. Perempuan pada remaja ini biasanya mereka sangat rentan banget depresi. Baru membantu anak mengatasi stres dan trauma. Apa itu stres pada anak? Stres adalah respon fisik dan emosional terhadap tekanan atau tuntutan yang dirasakan melebihi kemampuan anak untuk mengatasinya. Jadi ketika ada tekanan, anak kecil tekanannya lebih besar, itu akan membantu dia lebih cepat depresi atau lebih cepat down, seperti itu. Sumber stres pada anak ada beberapa, contoh konflik keluarga seperti perceraian atau pertengkaran orang tua. Ketika anak SD atau anak di bawahnya itu melihat orang tuanya berkelahi, itu tuh membuat perkembangan emosi dia itu tuh semakin berubah, atau ada sesuatu yang mungkin akan menyebabkan anak ini nih mengalami ketakutan tersendiri. Tekanan akademik mulai dari ujian, nilai gitu. Ketika seorang anak itu dapat nilai rendah malah dihukum, itu malah mendapatkan stres dan trauma bagi anak tersebut gitu. Jadi mereka takut untuk bercerita, mereka takut untuk memperlihatkan kelemahannya gitu. Kekerasan atau perundungan atau bullying. Baru bencana alam, kecelakaan atau terorisme, seperti tiba-tiba seorang anak melihat tetangganya rumahnya meledak, atau mungkin tiba-tiba seorang anak melihat seseorang meninggal di depan matanya, itu bisa menyebabkan stres dan trauma pada dirinya. Kemiskinan dan kondisi hidup yang tidak stabil juga itu bisa menyebabkan stres dan trauma pada anak. Masalah emosional yang sering terjadi, kecemasan atau anxiety. Gejala yang bisa terlihat itu adalah gelisah, sulit konsentrasi, dan sering bolos. Jika ada anak yang terlihat anxiety, tindakan guru itu harus seperti apa? Yang pertama, ciptakan lingkungan kelas yang aman dan tidak kompetitif. Harus saling support, harus saling merangkul, seperti itu. Depresi, gejalanya itu tuh murung, menarik diri, lelah, dan tiba-tiba nilai menurun drastis, seperti itu. Tindakannya apa? Segera rujuk ke konselor atau psikologi sekolah gitu. Atau ledakan amarah, tidak bisa mengontrol keamarahan gitu. Mudah marah, mungkin melawan guru, sering berkelahi. Gunakan pendekatannya sabar, konsisten, dan jangan malah api lawan api. Ketika ada seseorang marah malah kita bentak ulang, itu malah membuat sesuatu lebih parah lagi gitu. Baru takut berlebihan atau fobia, mungkin dia takut ke sekolah, atau mungkin takut presentasi, atau mungkin takut gagal gitu. Di saat seperti itu seorang guru harus bisa memberikan dukungan yang bertahap, jangan paksa, jadi harus disupport secara pelan-pelan. Strategi guru membantu anak yang mengatasi stres dan trauma, salah satunya yakinkan anak tentang keselamatan mereka, seperti udah nggak apa-apa kalau misalnya kamu maju, nggak masalah, nggak ada yang bakal ngejudge gitu. Izinkan anak menceritakan peristiwa gitu. Ketika seorang anak itu tuh mengalami bullying atau mengalami sesuatu yang tidak enak, seorang guru harus bisa mendengarkan cerita anak tersebut gitu. Baru dorong anak berbicara tentang perasaan. Seorang guru harus bisa membuat anak itu berani, membuat anak itu bisa bercerita gitu. Mungkin ketika bercerita dia bisa sedih, kasih tahu, nangis, itu tidak masalah, seperti itu. Lindungi dari paparan berulang atau batasi diskusi tentang kejadian traumatis di depan anak. Contoh, ketika seorang anak dipukul dan dipukul itu membuat dia trauma, seorang guru tidak boleh membahas ketika dia dipukul gitu, tetapi harus mensupport apa yang terjadi dan membantu untuk seorang anak tersebut lepas dari bullying tersebut. Bantu anak memahami kejadian gitu. Ketika ada kesalahan, kita harus membantu seorang anak tersebut untuk mengarahkannya menjadi yang bagus gitu. Yakinkan anak tentang keselamatan mereka. Kalau misalnya mereka cara guru membantu perkembangan emosional. Yang pertama, ajarkan siswa mengenali emosi. Sekarang ketika kamu sedang sedih, kasih tahu sekarang kamu sedih ya, atau mungkin kamu marah ya, atau mungkin kamu kecewa, itu wajar kayak gitu. Validasi perasaan mereka, wajar kok kamu marah gitu, tapi cara memperbaikinya kalau marah harus dengan cara yang lebih baik, seperti jelasin bagaimana gitu.
Ajarkan strategi mengelola emosi seperti tarik napas, atau mungkin minta bantuan kepada guru atau BK di sekolahnya, atau mungkin bisa menulis buku harian. Ciptakan mindset yang sehat gitu. Tekankan bahwa usaha bukan bakat yang menentukan keberhasilan gitu. Contoh, ketika ada orang yang bisa matematika, ya udah kasih tahu bahwa kamu tuh bisa matematika gitu. Dia itu bisa ya karena belajar lebih awal. Kamu bisa juga kok gitu. Ubah aku bodoh menjadi aku belum paham. Aku belum paham dan bisa kalau sudah belajar. Baru dampak emosi pada prestasi akademik. Emosi positif itu bisa meningkatkan kreativitas, memori, dan daya tahan saat menghadapi tugas sulit. Gitu. Karena dengan emosi positif, senang, antusias, otak kita itu tuh membantu kita untuk berpikir lebih cepat. Kan? Emosi negatif menurunkan fokus, menghambat pemrosesan informasi, dan menurunkan motivasi. Jadi ketika emosi negatif, cemas, takut gitu, otak kita tidak bisa berpikir dengan baik dan malah berpikir hal-hal yang tidak bagus. Gitu kan. Baru kesimpulannya, perkembangan emosional adalah proses yang berkelanjutan, bukan instan. Guru tidak perlu menjadi psikolog, tetapi harus menjadi pendidik yang peka secara emosional. Sekolah yang sehat secara emosional adalah tempat di mana siswa merasa aman, dihargai, dan mampu mengelola diri sendiri. Oke, sekian dari saya tentang perkembangan emosional. Terima kasih.